Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, nama saya Agung Robianto. NIM saya 230301900082. Oke, pada pertemuan hari ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai materi hadis, yakni tentang konsep dasar. Oh ya, saya membuat video ini guna memenuhi tugas dalam mata kuliah. Baik, sebelum kita ke topik pembahasan, akan saya jelaskan mungkin intermezzo sebentar, yakni biasanya untuk di kalangan entah mahasiswa ataupun masih pelajar ataupun mungkin bapak-bapak di sini selaku audien kami, ada bapak saya di sini, mungkin banyak sekali yang belum paham ataupun belum tahu bahkan mengenai apa sih itu hadis, apa sih kegunaan hadis, lalu ada apa saja sih hadis-hadis itu. Nah, pada hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Baik, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Langsung ke topik pembahasan. Yang pertama, yakni mengenai pengertian hadis. Hadis di sini, yakni hadis secara bahasa berarti al-jariyah, yakni baru, lalu al-qadim, yakni lama. Lalu menurut istilah hadis di sini yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, sifat-sifat beliau. Jadi hadis di sini dapat diartikan yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ada sunnah. Sunnah di sini yakni berarti jalan. Menurut istilah sunnah, segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat Rasulullah maupun perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Lalu di sini selanjutnya ada khobar. Khobar di sini yang berarti kabar ataupun berita. Jadi di dalam khobar ini artinya sama dengan makna dari hadis, yakni kabar dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ada atsar. Atsar di sini yang berarti hujah. Atsar di sini hampir sama dengan hadis dan sunnah. Yang menjadi perbedaan karena atsar di sini seperti meliputi jejak-jejak Rasulullah, di mana beliau ketika sebelum menjadi Rasul dia melakukan perbuatan seperti apa, ataupun beliau setelah menjadi Rasul beliau melakukan suatu perlakuan seperti apa. Lalu selanjutnya ada perbedaan hadis dan sunnah. Selanjutnya ada perbedaan hadis dan sunnah. Dalam perbedaan hadis dan sunnah di sini, saya mencoba memilah beberapa poin. Yang pertama yakni ada hadis. Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan kepada Rasulullah SAW. Lalu sunnah di sini yang berarti lebih umum dan lebih menyeluruh seperti perjalanan Rasulullah SAW. Lalu ada hadis di sini bisa bermakna seperti berita, dan sunnah seperti perbuatan. Lalu di sini pun ada banyak sekali contoh-contoh hadis. Saya coba membagi-bagi contohnya. Hadis jadi ada hadis qauli, yakni meliputi perkataan, hadis fi'li meliputi perbuatan, dan hadis takdiri meliputi persetujuan. Selanjutnya kita bahas mengenai yang pertama, yakni hadis qauli.
Dalam hadis qauli di sini saya menuliskan an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi di sini mengenai hadis qauli, hadis perkataan yang berarti dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu dilakukan dengan niat. Jadi di sini mengenai makna merujuk kepada hadis qauli dan perkataan. Jadi artinya di sini hadis di sini menerangkan mengenai perkataan Rasulullah di zaman Nabi dahulu mengenai amalan itu dibuat dengan niat. Lalu selanjutnya ada hadis fi'li, hadis perbuatan. Di hadis fi'li, yakni hadis perbuatan ini, saya bisa membacakan hadisnya seperti an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman wa qa'idan faida tata'ahas sholata qa'iman raka'an qa'iman wa idza tata'ahas sholata qa'idan raka'an qa'idan. Lalu di sini dijelaskan mengenai dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW jika sholat berdiri dan duduk, maka ketika mulai sholat dengan berdiri maka ruku dengan berdiri, lalu ketika sholat mulai duduk maka ruku juga dengan duduk. Jadi di sini menjelaskan mengenai suatu perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasannya jika sholat berdiri maka akan diakhiri dengan duduk. Nah, ketika sholat dengan berdiri maka ruku pun dengan berdiri, dan ketika sholat mulai duduk maka ruku juga dengan duduk. Lalu ada selanjutnya di sini mengenai hadis tafsiri melalui persetujuan. Di sini saya menggunakan laptop, mohon maaf. Jadi bisa dijelaskan di sini, mungkin tidak kelihatan dari kamera. Di sini dijelaskan mengenai dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata, aku bertanya pada Anas bin Malik tentang sholat sunat setelah asar, maka ia menjawab, dahulu Umar memukul tanganku karena aku sholat setelah asar, dan dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum maghrib. Lalu aku bertanya padanya, apakah Rasulullah SAW melaksanakan sholat itu? Anas bin Malik menjawab, beliau melihat kami melaksanakan sholat itu dan beliau tidak memerintahkan juga dan tidak melarang. Ya, ini untuk yang ketiga mengenai hadis takriri, mengenai hadis persetujuan di sini. Untuk sholat asar itu biasanya tidak dipraktekkan dengan sholat ba'diyah. Lalu selanjutnya ada mengenai contoh-contoh sunnah. Selanjutnya ada contoh-contoh sunnah. Contoh-contoh sunnah di sini bisa kita lihat. Ini yang pertama, makan dengan 3 jari. Itu dijelaskan dalam Al-Quran pun mengenai sunnah untuk makan dengan 3 jari. Jadi jarinya seperti ini. Jika makan itu langsung seperti ini, langsung dimakankan gitu. Dan lalu ada puasa buka dengan kurma atau yang manis-manis. Itu juga disunahkan dalam Al-Quran bahwasannya kita untuk mengawali
makan setelah berbuka, biasakanlah dengan yang manis-manis ataupun juga disunahkan oleh Rasulullah untuk makan dengan kurma terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yakni mengucap salam dengan sesama muslim. Ini pun disunahkan oleh Rasulullah bahwasanya kita apabila kita bertemu dengan sesama muslim, maka cobalah kita untuk menyapanya dengan mengucap salam seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hadis, mengenai konsep dasar hadis. Apabila dalam menjelaskan materi ini banyak salahnya, salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.